Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan siang ini kami dari Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku kembali akan menyampaikan beberapa berita resmi statistik, yaitu yang pertama, perkembangan indeks harga konsumen atau yang sering disebut inflasi. Yang kedua, perkembangan nilai tukar petani. Yang ketiga, perkembangan ekspor dan impor. Dan yang keempat, perkembangan tingkat penghunian kamar hotel. Kita masuk ke materi yang pertama, perkembangan indeks harga konsumen atau yang biasa disebut dengan inflasi atau deflasi. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, untuk kondisi bulan Oktober tahun 2021, Kota Ambon mengalami inflasi sebesar 0,23% dengan IHK 107,70. Sementara Kota Tual mengalami deflasi sebesar 0,56% dengan IHK sebesar 108,94. Itu untuk inflasi bulanan. Untuk inflasi tahun kalender, yaitu kita membandingkan kondisi bulan Oktober tahun 2021 terhadap Desember tahun 2020, Kota Ambon mengalami inflasi sebesar 2,07% dan Kota Tual mengalami inflasi sebesar 2,14%. Untuk inflasi tahun ke tahun, bulan Oktober tahun 2021 terhadap Oktober 2020, Kota Ambon mengalami inflasi 1,82% dan Kota Tual mengalami inflasi hingga 3,14%. Bila kita lihat perkembangan tingkat inflasi Kota Ambon dari tahun 2019 sampai tahun 2021, kita lihat untuk bulan Oktober tahun 2021 ini inflasi 0,23% memang masih di bawah inflasi di bulan yang sama, bulan Oktober tahun 2019, yaitu 0,28%. Sementara untuk bulan Oktober tahun yang lalu, tahun 2020, itu Kota Ambon mengalami deflasi 0,59%. Ya, untuk inflasi year on year, bulan Oktober 2021 yang sebesar 1,82%, bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2020 masih lebih tinggi dari tahun 2020, yaitu 0,74%. Sementara bila dibandingkan dengan kondisi Oktober 2019 itu jauh lebih rendah karena di tahun 2019 inflasi mencapai 3,26%. Ya, kita beralih melihat perkembangan tingkat inflasi untuk Kota Tual. Untuk Kota Tual di bulan Oktober 2021 dengan inflasi ataupun deflasi 0,56%. Bila dibandingkan dengan kondisi tahun 2020, deflasi di bulan Oktober ini lebih tinggi karena di bulan Oktober tahun 2020 Tual mengalami deflasi 0,09%. Tapi bila dilihat untuk tahun 2019 itu Tual mengalami inflasi 0,01%. Inflasi year on year untuk Kota Tual bulan Oktober 2021 3,14%, itu lebih besar dalam 3 tahun terakhir ini karena di bulan Oktober tahun 2019 Tual mengalami inflasi 2,66% dan di tahun 2020 bulan Oktober Tual mengalami inflasi hanya 0,94%.
Berikutnya kita lihat IHK atau tingkat inflasi bulanan, inflasi tahun kalender, inflasi tahun ke tahun, dan andil inflasi bulan Oktober tahun 2021 di Kota Ambon menurut kelompok pengeluaran. Dengan inflasi sebesar 0,23%, kita lihat itu dikelompokkan berdasarkan 11 kelompok pengeluaran. Itu hanya ada satu kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi. Kemudian ada 3 kelompok pengeluaran yang stabil, cenderung stabil. Kemudian 7 kelompok pengeluaran lainnya mengalami inflasi. Dan inflasi yang terbesar itu ada pada kelompok pengeluaran transportasi yang mencapai 0,89%. Kemudian untuk tingkat inflasi tahun kalender 2021 itu kita lihat untuk Kota Ambon seluruh kelompok pengeluaran mengalami inflasi dengan inflasi yang terbesar ada pada kelompok pengeluaran kesehatan. Kemudian untuk inflasi tahun ke tahun juga sama dengan tahun kalender, seluruh kelompok pengeluaran mengalami inflasi. Dengan inflasi yang terbesar masih ada pada kelompok pengeluaran kesehatan. Ya, berikutnya kita lihat andil inflasi atau deflasi Kota Ambon dan komoditas pemicu menurut kelompok pengeluaran untuk kondisi bulan Oktober tahun 2021. Untuk kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 0,0374%, itu dipicu oleh beberapa komoditas, antara lain harga cabai rawit, cabai merah, dan minyak goreng yang mengalami peningkatan harga. Kemudian untuk kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki dengan andil 0,0086%, dipicu oleh kenaikan harga sepatu pria, sandal kulit pria, sepatu olahraga anak. Untuk kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga dengan andil sebesar 0,0415%, dipicu oleh kenaikan harga komoditas seng, besi beton, dan cat tembok. Untuk perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga dengan andil 0,0086%, dipicu oleh kenaikan harga komoditas sabun cair atau sabun cuci piring, kemudian piring, dan pembasmi nyamuk spray. Untuk kesehatan cenderung stabil. Kemudian kita lihat untuk transportasi dengan andil sebesar 0,1161%, itu dipicu oleh kenaikan harga tiket angkutan udara. Kemudian untuk kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, itu dengan andil 0,0141%, dipicu oleh kenaikan harga komoditas laptop atau notebook, speaker, dan televisi berwarna. Untuk kelompok pengeluaran rekreasi, olahraga, dan budaya, satu-satunya yang mengalami deflasi, itu andilnya sebesar minus 0,0002%, itu dipicu oleh adanya penurunan harga buku pelajaran SD. Untuk kelompok pengeluaran pendidikan dan kelompok pengeluaran penyedia makanan dan minuman restoran, itu cenderung stabil di bulan Oktober 2021. Yang terakhir untuk kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,004%, dipicu oleh adanya kenaikan harga parfum, lipstik, dan tas travel. Ya, dari sekian banyak komoditas pemicu inflasi dan penghambat inflasi, kita lihat ada 10 komoditas dengan andil terbesar terhadap inflasi di Kota Ambon selama bulan Oktober 2021.
yaitu ada angkutan udara, cabai rawit, cabai merah, minyak goreng, roti manis, ikan layang atau ikan momar, seng, bayam, besi beton, dan lemon. Sementara 10 komoditas yang menghambat inflasi atau yang mengalami deflasi itu adalah kangkung, telur ayam ras, ikan cakalang, bawang merah, beras, talas atau keladi, labu siam, bawang putih, ikan kembung, dan anggur. Ya, beralih kita melihat bagaimana dengan kondisi di Kota Tual. Untuk Kota Tual dengan deflasi sebesar 0,56 itu dipicu atau disebabkan oleh adanya penurunan harga pada beberapa kelompok pengeluaran, dan yang paling besar itu terjadi pada kelompok pengeluaran transportasi sebesar minus 2,83%. Kemudian diikuti oleh kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,74%. Ada 4 kelompok pengeluaran yang cenderung stabil, dan selain itu merupakan kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi. Inflasi yang tertinggi itu terjadi pada kelompok pengeluaran kesehatan sebesar 0,55%. Untuk inflasi tahun kalender di Kota Tual menurut kelompok pengeluaran, itu ada 2 kelompok pengeluaran yang mengalami deflasi, yaitu kelompok pengeluaran transportasi dengan nilai 8,02%. Jadi transportasi yang paling besar terjadi penurunan harga atau mengalami deflasi sebesar 8,02%. Kemudian kelompok pengeluaran kedua yang mengalami deflasi yaitu kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 0,55%. Kemudian untuk tingkat inflasi tahun ke tahun, itu hanya ada 1 kelompok pengeluaran, dan itu masih ada di kelompok pengeluaran transportasi yang mengalami deflasi sebesar 7,54%. 10 kelompok pengeluaran lainnya mengalami inflasi, dan inflasi yang tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau sebesar 8,14%. Ya, kita lihat komoditas yang dominan mengalami inflasi ataupun deflasi di Kota Tual menurut kelompoknya dan andilnya. Untuk kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar minus 0,2966%, itu dipicu oleh penurunan harga dari ikan tongkol, ikan selar, dan kangkung. Untuk kelompok pengeluaran pakaian dan alas kaki cenderung stabil di bulan Oktober. Untuk kelompok pengeluaran perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga memiliki andil 0,0266%. Itu dipicu oleh adanya kenaikan harga dari komoditas besi beton, cat tembok, dan seng. Berikutnya untuk kelompok pengeluaran perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga memiliki andil 0,013%, dipicu oleh kenaikan harga alat-alat listrik, kompor, dan kipas angin. Untuk kelompok pengeluaran kesehatan dengan andil 0,0074%, dipicu oleh adanya kenaikan harga obat gosok. Ya, kita lihat andil dari kelompok pengeluaran transportasi itu sebesar minus 0,3087%, dipicu oleh adanya penurunan harga angkutan udara dan mobil. Untuk kelompok pengeluaran informasi, komunikasi, dan jasa keuangan dengan andil 0,005%, dipicu oleh kenaikan harga printer.
Untuk 3 kelompok pengeluaran selanjutnya yaitu rekreasi, olahraga, dan budaya, kelompok pengeluaran pendidikan, dan kelompok pengeluaran penyediaan makanan dan minuman restoran itu cenderung stabil. Untuk yang terakhir, kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya memiliki andil 0,0036%, dipicu oleh kenaikan harga bedak dan parfum. Kita lihat untuk 10 komoditas dengan andil terbesar terhadap inflasi atau deflasi di Kota Tual selama bulan Oktober 2021. Yang menghambat deflasi atau yang mengalami inflasi itu adalah ikan teri, beras, bayam, ikan kembung, ikan kakap merah, minyak goreng, ikan lolosi, alat-alat listrik, besi beton, dan ketimun. Sementara yang mengalami deflasi itu adalah ikan tongkol, angkutan udara, ikan selar atau ikan kawalinya, kangkung, toge, ikan layang atau ikan momar, mobil, daun singkong, tomat, dan bunga pepaya. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami beralih ke materi yang kedua, perkembangan nilai tukar petani Provinsi Maluku untuk bulan Oktober 2021. Ya, dari 34 provinsi di Indonesia, ada 28 provinsi yang mengalami kenaikan nilai tukar petaninya dan 6 provinsi yang mengalami penurunan nilai tukar petani. Peningkatan NTP yang tertinggi itu ada pada Provinsi Bengkulu sebesar 2,94% dan penurunan NTP yang tertinggi itu ada pada Provinsi Gorontalo sebesar minus 1,21%. Untuk Maluku sendiri nilai tukar petani naik 0,79%. Dari bulan September tahun 2021 itu 102,13 menjadi 102,94. Nilai tukar petani kita ini 0,79% disebabkan oleh karena indeks yang diterima itu jauh melebihi indeks yang dibayar oleh petani. Di mana indeks yang diterima itu 0,54%. Sementara indeks yang dibayar mengalami penurunan 0,25%. Secara nasional, kita lihat untuk nasional itu nilai tukar petani mengalami peningkatan 0,93%. Pada September 2021 NTP-nya 105,68 dan pada bulan Oktober 2021 meningkat menjadi 106,67. Iya, bila kita melihat grafik yang ada Bapak Ibu, kita lihat bahwa NTP sepanjang tahun 2021 ini jauh melebihi atau lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi NTP kita di tahun 2019 dan 2020. Kemudian kita lihat untuk subsektor. Untuk bulan Oktober hanya ada satu subsektor yang mengalami peningkatan nilai tukar petaninya, yaitu subsektor tanaman perkebunan rakyat. Pada bulan September NTP-nya 104,45 dan pada bulan Oktober meningkat 2,80% menjadi 107,38. Subsektor yang lainnya mengalami penurunan nilai tukar petaninya dan yang mengalami penurunan terbesar itu ada pada subsektor hortikultura, turun 1,52%. Dari 103,55 untuk kondisi September menjadi 101,97 pada bulan Oktober.
Ya, selanjutnya kita melihat perkembangan nilai tukar usaha pertanian. Kalau tadi kita bicara tentang nilai tukar petani, itu adalah perbandingan indeks yang diterima dengan indeks yang dibayar, tapi indeks yang dibayar itu masih mencakup indeks ataupun pengeluaran untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga. Kalau pada nilai tukar usaha pertanian ini hanya mengukur indeks yang dibayar dari pengeluaran untuk biaya produksi. Jadi sudah tidak mencakup pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga. Nah, NTUP di bulan Oktober tahun 2021 juga mengalami peningkatan 0,32% menjadi 108,22. Kalau kita lihat per subsektor, seperti halnya di NTP tadi, untuk NTUP ini pun hanya satu subsektor yang mengalami peningkatan NTUP-nya, yaitu pada subsektor tanaman perkebunan rakyat, yang mengalami perubahan atau peningkatan 2,46%. Kondisi di bulan September, tanaman perkebunan rakyat NTUP-nya 111,68, pada bulan Oktober meningkat menjadi 114,43. Kemudian yang mengalami perubahan atau penurunan yang cukup besar itu terjadi pada kelompok ataupun subsektor hortikultura sebesar minus 1,85% dari NTUP 108,01 di bulan September menjadi 106,01 di bulan Oktober. Ya, kita lihat perkembangan indeks konsumsi rumah tangga atau IKRT menurut kelompok pengeluaran di bulan September sampai dengan Oktober 2021. Untuk IKRT Maluku mengalami deflasi 0,31%. Karena pada September 2021 kita punya IKRT 109,53 menjadi 109,19 di bulan Oktober 2021. Jika dilihat menurut kelompok pengeluaran, untuk kondisi bulan Oktober 2021, untuk 11 kelompok pengeluaran yang ada, 4 kelompok pengeluaran mengalami deflasi atau terjadi penurunan harga dan 5 kelompok pengeluaran mengalami inflasi, sementara 2 kelompok pengeluaran cenderung stabil. Deflasi yang paling terbesar itu terjadi pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau dengan IKRT sebesar 109,90. Kemudian kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi yang terbesar itu terjadi pada kelompok pengeluaran perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,29% dengan IKRT sebesar 108,61. Nah, kita sudah kelompokkan 10 komoditas yang memiliki andil terhadap penyumbang utama dari turunnya IKRT dan penghambat utama ataupun yang mengalami inflasi. 10 komoditas yang menyumbang utama terhadap IKRT adalah ikan layang, kacang panjang, ikan teri, ikan tongkol, ikan selar, ikan cakalang, ikan kembung, bawang putih, tomat buah, dan ikan baronang. Sementara penghambat utamanya adalah cabai rawit, cabai merah, kangkung, rokok kretek filter, sabun mandi, bedak, kacang hijau, ikan ekor kuning, asam, dan terong. Ya, berikutnya kita lihat perkembangan indeks harga biaya produksi dan penambahan barang modal untuk Provinsi Maluku. Kondisi bulan September dan Oktober 2021 dengan tahun dasar 2018 sama dengan 100. Untuk indeks BPP BM Maluku itu mengalami
perubahan 0,22%, meningkat dari bulan September 2021 dengan indeks BPP BM 103,04 menjadi 103,26 di bulan Oktober 2021. Ada 6 kelompok pengeluaran untuk produksi, itu adalah bibit, pupuk dan obat-obatan, sewa, pajak dan pengeluaran lainnya, transportasi dan komunikasi, barang modal dan upah buruh. Dan pada bulan Oktober ini, kelompok pengeluaran produksi untuk upah buruh mengalami perubahan peningkatan 0,65%. Yang pada bulan September itu indeksnya 100,31 menjadi 100,96 pada bulan Oktober. Dan untuk keseluruhan kelompok pengeluaran mengalami perubahan peningkatan. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, kami beralih untuk materi yang ketiga, perkembangan ekspor dan impor Provinsi Maluku, kondisi bulan September 2021. Untuk bulan September tahun 2021, nilai ekspor dari Pelabuhan Maluku itu turun 1,53%, karena pada bulan Agustus 2021 nilai ekspor kita 0,67 juta US dollar dan bulan September 2021 kita turun tipis menjadi 0,66 juta US dollar. Sementara untuk nilai ekspor komoditas asal Maluku yang dikirim melalui pelabuhan di luar Maluku mengalami peningkatan sebesar 169,62%. Peningkatan yang cukup tinggi itu karena di bulan September ini telah terjadi ekspor dari luar Provinsi Maluku dengan nilai 2,76 juta US dollar. Dari bulan Agustus tahun 2021 nilai ekspornya hanya 1,03 juta US dollar. Komoditas yang diekspor dari dalam Pelabuhan Maluku maupun dari luar Pelabuhan Maluku semuanya berupa komoditas non-migas. Ya, berikutnya kita lihat situasinya atau kondisi dari awal tahun sampai dengan saat ini. Ini kita lihat nilai ekspor dari Pelabuhan Maluku mengalami penurunan 32,22%. Pada bulan Januari sampai dengan September 2020, kita ekspor sebesar 49,21 juta US dollar dan pada bulan Januari sampai dengan September 2021, Maluku ekspor 33,35 juta US dollar. Baik itu untuk migas maupun non-migas. Untuk non-migas itu ada 12,08 juta US dollar dan untuk migas sebesar 21,27 juta US dollar. Itu kondisi Januari sampai dengan September 2021 untuk Maluku. Sementara kalau kita lihat nilai ekspor komoditas asal Maluku yang dikirim melalui pelabuhan di luar Maluku juga mengalami peningkatan 18,44%, tapi seluruhnya merupakan komoditas non-migas. Pada bulan Januari sampai dengan September 2020, itu ekspor sebesar 10,81 juta US dollar, dan Januari sampai dengan September 2021, ada ekspor sebesar 12,81 juta US dollar. Ya, kita lihat perkembangan ekspor dari Pelabuhan Maluku dari bulan ke bulan. Kita lihat untuk bulan September ini kita ekspor 0,66 juta US dollar
turun tipis dibandingkan kondisi di bulan Agustus 0,67 juta US dollar. Tapi masih jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan kondisi bulan Juli yang mencapai 21,70 juta US dollar karena pada bulan Juli itu ada ekspor migas. Kemudian bila kita lihat untuk kondisi bulan September, untuk September 2021 ini pun merupakan nilai ekspor yang lebih terkecil dibandingkan dengan kondisi di bulan September tahun 2020, di mana pada saat itu Maluku pernah ekspor 13,80 juta US dollar. Sementara pada September 2019 itu ekspor hanya 0,78 juta US dollar. Ya, selanjutnya kita lihat perkembangan kumulatif ekspor dari Pelabuhan Maluku dari bulan Januari 2019 sampai dengan September 2021. Untuk Januari sampai dengan September 2021, Maluku sudah ekspor sebesar 33,35 juta US dollar. Kondisi ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan kondisi Januari sampai dengan September tahun 2020, di mana kita pernah ekspor sebesar 49,21 juta US dollar. Penurunan ekspor Januari-September 2021 dari Pelabuhan Maluku ini disebabkan oleh turunnya ekspor non-migas, yaitu kelompok ikan dan udang sebesar 67,86% dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Kita lihat pangsa ekspor dari Pelabuhan Maluku untuk Januari sampai dengan September 2021. Ada beberapa negara tujuan ekspor dari Maluku. Yang pertama itu ada pada Korea Selatan dengan pangsa sebesar 58,18% dengan nilai 19,41 juta US dollar. Kemudian diikuti oleh Tiongkok dengan pangsa 17,76% dengan nilai 5,92 juta US dollar. Kemudian ke Jepang dengan pangsa 8,91% dengan nilai 2,97 juta US dollar. Kemudian selanjutnya ke Amerika Serikat dengan pangsa 6,58% dengan nilai 2,19 juta US dollar. Selain itu untuk beberapa negara lainnya itu ada 8,56% dengan nilai 2,86 juta US dollar. Kalau kita lihat menurut kawasan tujuan, maka didominasi oleh negara-negara yang ada pada Asia lainnya, itu 88,73% dengan nilai 29,60 juta US dollar. Kemudian diikuti oleh kawasan Amerika, ada 6,58% dengan nilai 2,19 juta US dollar. Kemudian baru negara ASEAN itu 4,69% dengan nilai 1,56 juta US dollar. Untuk pelabuhan ekspor dari Januari sampai dengan September 2021, Pelabuhan Bula di Seram bagian timur itu merupakan pelabuhan terbesar yang mengirimkan ekspor kita itu sebesar 63,77% dengan nilai 21,27 juta US dollar. Jadi yang dikirim melalui Pelabuhan Bula itu adalah komoditas migas. Kemudian berikutnya Pelabuhan Yosudarso Ambon itu 25,83% ekspor melalui Yosudarso Ambon dengan nilai 8,61 juta US dollar. Kemudian diikuti oleh Bandara Patimura Ambon, kemudian oleh Tual sebesar 0,72%. Ya, Bapak Ibu, untuk ekspor komoditas asal Maluku yang diekspor melalui Pelabuhan Luar Maluku,
kita lihat untuk kondisi Januari sampai dengan September 2021, Pelabuhan Banten itu adalah pelabuhan yang terbesar mengirimkan ekspor asal barangnya dari Maluku itu sebesar 46,23% dengan nilai 5,92 juta US dollar. Kemudian diikuti oleh Pelabuhan Jawa Timur. Pelabuhan di Jawa Timur dengan 28,93% dengan nilai 3,71 juta US dollar. Kemudian DKI Jakarta 17,06% dengan nilai 2,19 juta US dollar. Dan yang terakhir 4 terbesar itu dari Provinsi Bali 6,22% dengan nilai 0,80 juta US dollar. Apa saja jenis ekspor yang diekspor melalui pelabuhan di luar Maluku, tapi barangnya berasal dari Maluku, itu kita lihat ada 4 kelompok besar, dan yang mendominasi adalah kelompok perhiasan atau permata, itu 45,23% dengan nilai 5,79 juta US dollar. Kemudian diikuti oleh kelompok ikan dan udang 21,57% dengan nilai 2,76 juta US dollar. Kemudian lak, getah dan damar 14,95% dengan nilai 1,91 juta US dollar. Dan yang terakhir kelompok kayu dan produknya 13,51% dengan nilai 1,73 juta US dollar. Ya, kita melihat yang berikutnya perkembangan impor Maluku. Untuk bulan September 2021, Maluku melakukan impor sebesar 9,53 juta US dollar. Impor ini mengalami peningkatan 28,82% karena pada bulan Agustus tahun 2021 Maluku ekspor 7,40 juta US dollar. Kalau kita lihat situasinya, maka nilai impor Januari sampai dengan September 2021 itu mencapai 84,53 juta US dollar. Itu pun mengalami peningkatan 43,90%. Karena pada Januari sampai dengan September 2020 Maluku melakukan impor 58,74 juta US dollar. Ya, kita lihat perkembangan impor Maluku untuk Januari 2019 sampai dengan September 2021. Untuk kondisi di bulan September 2021 dengan nilai impor 9,53 juta US dollar. Ini merupakan angka yang tertinggi di dalam 3 tahun terakhir ini. Karena pada tahun 2020 bulan September itu hanya impor 4,29 juta US dollar dan tahun 2019 bulan September Maluku impor sebesar 5,11 juta US dollar. Pangsa impor dan pelabuhan bongkar impor Maluku di bulan Januari sampai dengan September 2021. Maluku pada umumnya melakukan impor itu dari Malaysia dan Singapura. Didominasi oleh Singapura 65,50%, impor dari Singapura sebesar 55,37 juta US dollar. Kemudian dari Malaysia 34,50% dengan nilai 29,16 juta US dollar. Seluruh bahan impor dibongkar di pelabuhan Yosudarso Ambon. Ya, setelah melihat nilai ekspor dan nilai impor yang terjadi pada bulan September 2021 di Maluku, maka di bulan September 2021 ini Maluku mengalami defisit sebesar 8,87 juta US dollar
yang berasal dari migas. Migas itu defisit 9,53 juta US dollar dan non migas mengalami surplus 0,66 juta US dollar. Ya, kita lihat neraca volume perdagangan Maluku untuk bulan September 2021. Maluku mengalami defisit 15,61 ribu ton untuk September 2021 dan defisit terbesar itu ada pada kelompok migas sebesar 15,68 ribu ton. Sementara untuk non migas itu mengalami surplus 0,07 ribu ton. Ya, untuk selanjutnya kita lihat neraca perdagangan Maluku dari Januari sampai dengan September 2021. Dengan demikian kita lihat sampai dengan kondisi September 2021 ini Maluku mengalami defisit sebesar 51,18 juta US dollar. Kondisi ini bila dibandingkan dengan kondisi yang sama di tahun 2019 itu jauh lebih berkurang karena di Januari sampai September 2019 kita pernah mengalami defisit sebesar 156,76 juta US dollar. Tapi kalau dibandingkan dengan kondisi Januari September 2020 maka defisit kita di tahun ini masih lebih besar karena di tahun Januari sampai dengan September 2020 kita mengalami defisit hanya 9,53 juta US dollar. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita beralih ke materi yang terakhir, itu perkembangan tingkat penghunian kamar hotel di Provinsi Maluku untuk kondisi September 2021. Kita lihat perkembangan tingkat penghunian kamar di Provinsi Maluku kondisi bulan September 2021. TPK Hotel Bintang di bulan September sebesar 42,72%. Itu naik 5,61 poin. Karena TPK di bulan Agustus 2021 sebesar 37,11 poin. Sementara untuk TPK akomodasi lainnya itu naik 2,66 poin menjadi 14,15% dari 21,78 pada bulan Agustus 2021. Secara gabungan TPK Hotel Bintang maupun TPK di akomodasi lainnya untuk bulan September mencapai 25,60%, mengalami peningkatan 3,82 poin dari 21,78 pada bulan Agustus 2021 menjadi 25,60 pada September 2021. Berikutnya kita lihat perkembangan tingkat penghunian kamar hotel bintang menurut kelas di Provinsi Maluku untuk September 2021. TPK untuk bintang 1 itu sebesar 30,95%, di mana M2M atau bulan ke bulannya mengalami penurunan 0,43 poin, tapi year on year mengalami peningkatan 27,24 poin. TPK untuk hotel bintang 2 sebesar 34,80%, di mana mantumannya mengalami penurunan 0,55 poin dan year on year-nya mengalami peningkatan 4,27 poin. Sementara untuk hotel bintang 3, TPK-nya sebesar 32,67%, baik mantuman maupun year on year-nya mengalami peningkatan. Untuk mantumannya naik 7,72 poin dan year on year-nya naik 4,83 poin. Untuk hotel bintang 4 dengan TPK 68,33%, secara M2M atau mantuman itu meningkat 12,65 poin, namun year on year-nya mengalami penurunan 25,93 poin.
Ya, Bapak Ibu, untuk bulan September kita tidak ada tamu asing baik pada hotel bintang maupun pada akomodasi lainnya. Ya, sementara untuk jumlah tamu domestik pada bulan September 2021 pada hotel bintang dan akomodasi lainnya. Kita lihat untuk tamu domestik di hotel bintang bulan September itu naik 22,31%. Karena pada bulan Agustus jumlah tamunya sebesar 6.087 tamu menjadi 7.445 tamu di bulan September 2021. Sedangkan untuk akomodasi lainnya, jumlah tamu dari 7.885 tamu menjadi 9.543 tamu di bulan September 2021. Kita lihat bagaimana persebaran tamu domestik menurut kelas hotel bintang untuk kondisi bulan September 2021. Ya, tamu domestik di bulan September 2021 lebih memilih untuk menginap di hotel bintang 2. Jadi ada sekitar 50,14% tamu domestik yang memilih menginap di bintang 2. Kemudian ada 19,48% tamu yang memilih untuk menginap di hotel bintang 3. Diikuti oleh 21,50% lebih memilih untuk tinggal ataupun menginap di bintang 4 dan hanya 8,88% tamu domestik yang menginap di hotel bintang 1. Ya, perkembangan rata-rata lama menginap tamu di Hotel Bintang bulan September 2021 di Provinsi Maluku. Karena tidak ada tamu asing yang menginap ataupun yang berkunjung ke Maluku dan menginap di hotel, maka rata-rata lama tamu asing di Hotel Bintang pada September mengalami penurunan 1 poin. Sementara untuk rata-rata lama tamu menginap tamu domestik di Hotel Bintang pada September mengalami penurunan 0,71 poin, yaitu dari 3,17 hari di bulan Agustus 2021 menjadi hanya 2,46 hari di bulan September tahun 2021. Ya, dengan demikian secara gabungan rata-rata lama tamu asing menginap di hotel bintang maupun akomodasi lainnya di bulan September turun 1 poin. Sementara untuk tamu domestik rata-rata lama menginap di hotel bintang maupun akomodasi lain di bulan September turun 0,32 poin. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, demikian penyampaian 4 berita resmi statistik dari kami di Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang selama ini sudah membantu kami sehingga bisa memperoleh data-data yang bisa kami sampaikan di bulan November tahun 2021. Kiranya apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Dangke banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat.